Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Putra Aryansyah dari SMK Telkom Purwokerto. Saya kelas 11 RPL 3, absen 31. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi Unified Modeling Language atau yang biasa disingkat dengan UML. Pertama, pengertian secara umum. Pengertian secara umum dari Unified Modeling Language adalah merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini, UML akan mulai menjadi standar masa depan bagi industri pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek. Sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak perusahaan raksasa dunia. Sementara menurut para ahli, yang pertama menurut Hen, Unified Modeling Language atau biasa disingkat UML adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan arti suatu sistem perangkat lunak. Sementara itu menurut Adi Nugroho, Unified Modeling Language merupakan metode pengembangan perangkat lunak sistem informasi dengan menggunakan metode grafis serta merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, serta dokumentasi. Lalu menurut Martin Fowler, Unified Modeling Language adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan program berorientasi objek. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek atau OOP, Object Oriented Programming. Yang kedua adalah fungsi UML. Yang pertama untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum, dibuat dengan use case dan actor. Yang kedua untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum, dibuat dengan interaction diagrams. Yang ketiga untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Selanjutnya, untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram untuk menyampaikan atau memperluas functionality dengan stereotypes. Ya, selanjutnya adalah jenis atau tipe diagram UML. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini menggambarkan tentang interaksi yang terjadi di antara sistem dan juga aktor. Use case dapat pula mendeskripsikan tipe interaksi yang terjadi di antara pemakai sistem dengan sistemnya. Yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem yang dibuat. Yang ketiga ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram di dalam UML yang dapat menjelaskan interaksi yang terjadi di antara objek dengan berdasarkan kepada urutan waktu. Sequence diagram dapat pula menggambarkan urutan dan juga tahapan yang harus untuk dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang ada di dalam use case sebuah diagram. Lalu yang keempat ada class diagram. Class diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat digunakan sebagai penampil kelas-kelas atau paket yang ada di dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Diagram ini dapat memberi sebuah gambaran tentang sistem atau relasi yang ada di dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada state machine diagram.
Stemacing diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu perubahan keadaan yang ada di objek suatu sistem. Yang keenam ada communication diagram. Communication diagram merupakan salah satu diagram di dalam UML yang dapat menggambarkan tahapan yang ada di dalam suatu aktivitas dan juga dapat menggambarkan interaksi yang terjadi di antara objek yang ada di dalam sistem. Yang ketujuh ada deployment diagram. Deployment diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menunjukkan letak dari sistem secara fisik. Dapat dikatakan penampil bagian-bagian software yang ada di dalam hardware, dan juga dapat digunakan untuk menetapkan suatu sistem serta hubungannya dengan berbagai komponen hardware. Lalu ada komponen diagram. Komponen diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan software yang ada di dalam sistem. Komponen diagram ini adalah suatu penerapan software dari satu atau lebih kelas dan pada biasanya berbentuk file data, dokumen, tabel, dan sebagainya. Yang kesembilan ada objek diagram. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antarnya. Lalu ada composite struktur diagram. Composite struktur diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian kelas, komponen, atau use case, dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Composite struktur diagram ini hampir mirip seperti kelas diagram. Akan tetapi, composite struktur diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan semua kelas. Yang ke-11 ada interaction overview diagram. Interaction overview diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antar activity diagram dengan sequence diagram. Yang ke-12 ada package diagram. Package diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen-elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Yang terakhir ada diagram timing. Diagram timing yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Selanjutnya di sini ada keuntungan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Yang pertama ada uniformity, yaitu pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan, memungkinkan merancang komponen antarmuka secara terintegritas bersama perancangan perangkat lunak dan perancangan struktur data. Selanjutnya ada understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga ada stability, yaitu kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Selanjutnya ada reusability. Dengan metodologi berorientasi objek atau OOP, dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Lalu ada use case diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem dari Setzinger, Jackson, dan Burke. Yang kedua adalah representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi dalam UML dari Shelley dan Rosenblatt.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Yang selanjutnya ini adalah simbol dalam use case diagram. Yang pertama, nomor pertama itu ada gambar seperti orang ya, seperti manusia. Namanya actor. Di sini keterangannya adalah menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Lalu di gambar kedua ada panah ke arah kanan, yaitu dependensi atau hubungan yang artinya hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya atau elemen yang tidak mandiri, independen. Lalu yang ketiga ada gambar panah ke kiri, yaitu generalization, yaitu hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya atau objek induk. Untuk yang keempat, ada tanda panah ke kanan lagi, tapi dia menggunakan strip. Kalau yang pertama tadi menggunakan titik-titik. Yang ini namanya include, yaitu menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Lalu yang kelima, ini ada tanda panah ke kiri, tapi ini menggunakan suatu tanda yang utuh, yang namanya extend, yaitu menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Untuk yang keenam, ada gambar seperti garis vertikal yang namanya association, yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Selanjutnya nomor 7, ada gambar seperti persegi yang namanya sistem, yaitu menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang kedelapan, ada gambar lonjong. Ini namanya use case, yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kesembilan, ada gambar lonjong namun dibuat dengan garis yang putus-putus. Namanya adalah collaboration, yaitu interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemen lainnya. Untuk yang terakhir, ada gambar seperti kertas yang ditekuk. Ini adalah node, yaitu elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Lalu ada fungsi use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem atau kelas ke pemakai. Lalu kelas diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas adalah kumpulan objek-objek dengan dan mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Kelas-kelas ditentukan atau ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence diagram dan collaboration diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan 3 bagian ruangan. Kelas sebaiknya diberi nama menggunakan kata benda sesuai dengan domain atau bagian atau kelompoknya. Menurut Whiten L. Jeffrey et al. Tahun 2004. Lalu selanjutnya, diagram adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir setiap metode berorientasi objek, termasuk UML. Menurut Henry. Sementara menurut Whiten L. Jeffrey et al., kelas diagram adalah gambar grafis
mengenai struktur objek statis dari suatu sistem yang menunjukkan kelas-kelas objek yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungan antar kelas objek tersebut. Kelas diagram. Secara umum, kelas diagram memiliki arti. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Kelas diagram memberi kita gambaran tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Struktur kelas diagram. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis-jenis kelas sebagai berikut. Yang pertama adalah kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Yang kedua adalah kelas interface, kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Biasanya juga disebut kelas boundaries. Selanjutnya ada kelas yang diambil dari pendefinisian use case, merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case. Lalu yang terakhir ini ada kelas entitas, merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Simbol-simbol dalam kelas diagram, yaitu asosiasi atau association yang disimbolkan dengan garis vertikal, yaitu relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Lalu selanjutnya ada asosiasi berarah atau directed association, yaitu digambarkan dengan sebuah panah yang menunjuk ke kanan, yang artinya relasi antar kelas digunakan relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Selanjutnya adalah generalisasi, dilambangkan dengan garis vertikal ke kanan juga, itu dengan satu segitiga yang menghadap ke kanan, yang artinya relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, umum atau khusus. Yang selanjutnya adalah kebergantungan atau dependensi, yang dilambangkan dengan panah ke kanan yang digambarkan secara terputus-putus, yaitu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Selanjutnya ada agregasi atau aggregation, yang dilambangkan dengan tanda vertikal dan sebuah bentuk belah ketupat, yang artinya relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Selanjutnya adalah fungsi kelas diagram. Yang pertama, memodelkan vocabulary dari suatu sistem. Yang kedua, menggambarkan kolaborasi sederhana. Yang ketiga, memodelkan logical database schema. Yang keempat, memodelkan distribusi responsibility. Ya, sepertinya cukup materi Unified Modeling Language atau UML untuk hari ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.